Halo semuanya, balik lagi kita di video lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan langsung membahas pada lanjutan dari video-video sebelumnya tentang belajar pemrograman website dasar dengan menggunakan HTML. Nah, di video ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita, materi lanjutan tentang text format. Nah, apa itu text format? Kita akan menerapkan beberapa elemen tambahan yang bisa kita tambahkan ke dalam halaman website kita. Nah, kalau tadi kan kita hanya ketahui ada paragraf, heading, dan juga list yang ada dalam HTML. Sebenarnya ada beberapa elemen-elemen lain yang bisa kita gunakan atau disebut dengan special text yang bisa kita format untuk kita memformat sebuah teks, yaitu elemennya block quotes, pre, dan figure. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah, yang pertama adalah elemen block quotes yang ini. Apa block quotes yang ini? Ini eh, ibaratnya adalah kita dapat menggunakan sebuah long quotes atau misalnya sebuah kutipan di dalam halaman website kita. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada di dalam website kita ada sebuah kutipan yang kurang lebih misalnya berbentuk satu paragraf terpisah sendiri. Jadi kita bisa menerapkan yang namanya salah satu elemen namanya block quotes yang ini. Jadi bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya seperti ini. Contoh, kita akan langsung praktekkan. Misal di dalam setelah Banda Aceh di sini ya, setelah gambar, kita akan berikan nama ini ya, nama elemennya. Start saya besar. Setelah Banda Aceh ini, oke, kita akan berikan satu, misalnya kalau kita lihat ini belum ada apa-apa, belum jadi. Kita akan menambahkan sebuah yang apa namanya, sebuah eh, apa namanya, ruang baru lah, sebuah paragraf baru, tetapi dengan menggunakan kutipan kayak gitu. Misalnya kita tuliskan kayak gini, block quotes P, Banda Aceh adalah kota syariat Islam. Kita tulis P. Nah, ketika kita save dengan menggunakan block quote ini, jadinya seperti ini sekarang. Ah, dia akan berbentuk, tapi dia paragraf, tapi beda ya. Kalau ini kan dengan P, kalau ini dengan block quote, dia akan sedikit tergeser ke sini. Ini bedanya. Nah, di sini kita bisa memberikan elemen-elemen yang lainnya. Apakah misalnya menggunakan P, menggunakan misalnya heading 1 ataupun heading yang lainnya boleh. Bisa kita ganti menjadi heading 3. Ini juga sama, kita ganti menjadi H3. Oke, kita save. Jadi seperti ini. Nah, sehingga dia terpisah sendiri. Dia ke paragraf baru, tapi dia kalau ini kan paragraf ya, dia agak ke samping, tapi ini agak ke dalam sedikit. Itu yang quit. Nah, ini ya penerapannya. Nah, ini hasilnya. Nah, pada halaman ini, pada elemen block quotes ini, kita bisa menggunakan atribut site untuk menentukan sumber URL. Misalnya ada sebuah kutipan, artinya eh, ketika diklik nanti, ini kan kita belum berikan apa-apa ya. Nanti ketika misalnya dia nanti diklik, atau misalnya diklik, dia akan munculkan sebuah website baru. Contohnya seperti ini. Saya kita berikan sites, elemennya, atribut maksudnya, block quit, kita tambahkan atribut. Oke, jadinya seperti ini. Kita save, dia akan jadi seperti ini. Akan jadi, oke, Ctrl S. Nah, oh sebentar. Sebentar, sites, kenapa nggak jadi ya? Bentar, saya lihat dulu. Block quit sites. Oke. Menentukan sumber URL. Sumber URL artinya bukan klik ya, tapi artinya hanya semacam kutipan ini berasal dari ini dia. Jadi dia nggak muncul apa-apa sih sebenarnya di sini, nggak ada muncul apa-apa. Oke, itu opsional saja mau digunakan atau tidak. Oke, next. Berikutnya adalah pre-format tag. Pre-format tag ini bahwa kalau tadi kan kita ada menggunakan yang
P untuk paragraf, dan lain sebagainya. Ada satu elemen lain yang bisa kita gunakan di dalam HTML, yaitu dengan menggunakan elemen pre. Pre apa bahasanya? Pre yang bentuknya seperti ini. Pre ini adalah pre-format. Terdapat elemen untuk menampilkan konten sesuai yang kita tulis pada text editor. Contohnya seperti ini. Kita contohkan saja. Misal, kita ketikkan sekarang sebuah elemen pre-nya. Seperti ini. Misal, sini. Elemen pre. Kita tutup. Oke. Misalnya kita tuliskan di sini adalah namanya adalah Kota Syariat Islam. Bisa seperti ini. Kota Syariat Islam. Kita coba save. Reload. Jadinya seperti ini. Jadi agak berbentuk semacam kutipan ya. Seperti ini ya. Ini ya. Agak sedikit beda kan. Nah, kalau kita misalnya tambahkan dengan yang lainnya, dia akan jadinya bentuknya seperti ini. Karya alur, artinya kita bisa memberikan format ini, artinya sebuah line break atau baris baru. Artinya kalau misalnya kita tadi kan kalau misalnya membuat baris baru, saya kayak gini. Kita enter ke bawah, syariat Islam merupakan standar kehidupan di Aceh. Kalau kita save, reload, dia kan langsung ke bawah. Kalau tadi kan, kalau kita nggak berikan elemen pre, misalnya kita berikan kita berikan P, oke, kita save, dia kan ke samping itu, dia ke samping. Baru dia ke bawah kalau kita berikan paragraf elemen P. Tapi kalau kita menggunakan yang pre format teks seperti ini, paragrafnya itu kita nggak perlu berikan lagi elemen P yang seperti ini, tapi langsung dia akan terjadi paragraf baru di bawah. Contoh, Ctrl S, dia langsung ke bawah itu. Misalnya ada satu lagi paragraf baru, misalnya wisata Islami mutlak ada di Banda Aceh, misal. Nah, kita nulis di kode di sini paragraf baru. Ketika kita lihat hasilnya, dia langsung akan ke paragraf baru. Jadi seperti itu. Itu yang elemen pre-format tag yang kalau kita. Jadi ini di memudahkan kita ketika kita misalnya mengetikkan kode tapi tidak butuh P paragraf, tapi langsung kita ketikkan dengan paragraf-paragraf baru seperti itu. Oke, ini hasilnya. Figur. Nah, ini figur. Elemen ini digunakan untuk merepresentasikan konten tersendiri. Artinya, biasanya figur ini digunakan untuk diagram, foto, ataupun sebuah baris kode. Elemen ini mengelompokkan blok konten yang dapat dipindahkan posisinya dari blok utama tanpa mempengaruhi arti dari induk dokumennya. Figur ini biasanya digunakan untuk memisahkan satu konten dari satu blok dengan blok-blok yang lainnya. Misalnya seperti ini, gambar. Nantinya gambar ini kan dia akan terpisah dari yang gambar-gambar, misalnya seperti ini. Kalau gambar yang kota Banda Aceh, maka dia letaknya di dalam Banda Aceh. Sejarah nanti dia akan terkelompok di dalam satu kelompok sendiri, sejarah. Geografis nanti dia akan terkelompokkan ke dalam satu kelompok sendiri. Dan itu akan memudahkan kita ketika misalnya kita ini menu ini sejarah geografis wisata, ketika kita klik menu ini maka akan termuncul satu kelompok sendiri. Nah, untuk membuat itu kita menggunakan salah satu elemen di dalam HTML namanya figur. Prakteknya kita bisa menuliskan dengan menggunakan figur yang elemennya lamanya seperti ini. Figur. Nah, di dalam elemen figur terdapat kita bisa menambahkan elemen-elemen yang lainnya. Ada fig caption ataupun yang lainnya. Sehingga jadinya seperti ini. Contoh kita praktekkan. Ini ada contohnya. Ada contohnya di dalam kode tadi, dalam gambar yang figur ini kota Banda Aceh, kita tambahkan konten elemen figur. Sorry, G ya, bukan Q. Figur, oke. Kita pindahkan ke sini. Figur. Oke. Kalau kita Ctrl S, dia akan terkelompok sendiri, lebih ke dalam ya.
lebih ke dalam. Ini kan kita nggak pakai figur. Kalau gambar ini nggak pakai figur. Kalau bikin kita figur. Nah, gambar ini kalau kita mau berikan keterangan di bawahnya, caption di sini kita bisa menambahkan dengan kata kunci elemen berikutnya yaitu fix caption. Fix caption. Jadinya seperti ini. Fix caption. Misalnya kita berikan gambar figur fix 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 caption ya. Fix caption artinya memberikan label. Misalnya adalah Masjid Raya Kota Banda Aceh. Oke, fix caption. Nah, untuk kita Ctrl S, dia jadi seperti ini. Ada label di bawahnya. Lumrah ya kalau misalnya kita buka Wikipedia, kalau misalnya kita buka salah satu misalnya ada gambar dan ada label di bawah seperti ini. Ini gambar dan ada label seperti ini. Nah, membuat ini kita bisa menggunakan yang namanya ini gambar tapi dibungkus dalam figur. Dibungkus dalam satu figur kayak gini. Fix caption. Kurang lebih seperti ini. Kita urutkan. Nah, ini figur satu, ini fix captionnya. Oke, dah. Ctrl S. Itu ya figur ya. Oke, ini penjelasan dari yang materi ini. Nah, berikutnya, yang elemen berikutnya adalah inline formatting tag, yaitu Anchor. Ancor, apa ya bahasanya? Ancor, atau istilahnya merupakan elemen yang digunakan untuk membuat sebuah hyperlink ke halaman atau website lain. Biasa kayak gini, contohnya. Kalau kita buka Wikipedia, kalau kita klik, misalnya ini, klik, jadi muncul. Klik ini, muncul ya. Kalau kita buka bawa mouse, dia akan mouse-nya berubah menjadi seperti ini. Menambahkan link ke dalam halaman websitenya. Lihat di sini, berubah. Nah, kita klik, jadi muncul halaman baru. Jadi berpindah-pindah halaman. Bagaimana membuatnya supaya misalnya kayak prodi PTI kita. Kita klik yang ini, atau kita klik ini, muncul seperti ini, muncul halaman baru. Bagaimana untuk berpindah-pindah halaman yang seperti itu? Kita bisa menggunakan yang namanya Anchor Text. Sehingga website kita akan ada menu dan akan ada nantinya ketika diklik akan berpindah-pindah halaman. Nah, elemen yang digunakan untuk membuat yang seperti tadi ada namanya yaitu atribut tax aref. Ini kodenya. Ini elemen yang digunakan. Ini. Jadi kepada elemen apa aja bisa kita terapkan elemen Anchor ini, bisa ke elemen gambar, bisa ke elemen teks, ataupun bisa ke elemen LI ataupun yang lain-lainnya. Dia artinya mengarahkan halaman itu apakah ke halaman yang ada dalam website ataupun ke halaman URL yang lainnya. Nah, atribut apa yang bisa kita gunakan di dalam Anchor ini? Dia terdapat atribut download, href, ping, ataupun yang lainnya. Ini ada keterangan semuanya. Nah, ini ada keterangan. Nah, prakteknya bagaimana? Kita langsung akan ke praktekkan aja. Oke, mempraktekkannya sekarang ini ada banyak yang lain ya. Nanti silahkan dipelajari ya. Yang ini saya teori ini saya lanjutkan aja. Itu hanya format teks. Saya akan langsung masuk ke dalam praktek bagaimana menerapkan Anchor pada navigasi halaman profile. Jadi pada halaman website kita, kita akan menambahkan klik link maka akan muncul halamannya. Caranya seperti ini. Di halaman di sejarah, di menu sejarah, geografis, dan wisata, kita akan tambahkan klik menunya. Tambahkan aja ini. Jadinya kayak gini sekarang. Di sejarah, di sini. Nanti kalau kita lihat, ini kan sejarah. Waktu kita bawa ke sini, dia kan nggak bisa diklik tuh. Nggak bisa diklik kan. Sekarang kita buat supaya bisa diklik. Caranya seperti ini. href sama dengan, oke. Dah, ini tutup. Ini juga sama. Saya copy paste saja. Oke. Oke, ini A. Oke. Nah, kalau kita simpan sekarang, kita lihat hasil, dia akan berbentuk seperti ini. Udah bisa diklik nih. Diklik-klik, tapi belum ada linknya. Kemana mau kita arahkan. Nah, itu artinya kalau untuk membuat dia bisa sebuah teks atau sebuah gambar, kita bisa klik kayak gini.
Kayak gambar ini, apakah gambar juga bisa diklik? Bisa. Misal kalau kita lihat bawa mouse ke sini, kan nggak bisa diklik gambar ini. Bagaimana supaya gambar ini bisa diklik? Caranya seperti ini. Dalam gambar ini, image SLC yang ini, kita tambahkan href lagi. Caranya kayak gini. Caranya adalah image SLC bisa tambahkan di sini href. Oke, kita save, reload, kita bawa mouse. Oh, nggak berubah, berarti salah. Bukan di sini ya. Bukan di sini. Href kayak gini jadinya. Di sini. Di dalam di sini, sebelum penutup, kita buka, hapus dulu penutupnya. Di sini tambahkan href, kemudian tutup. Sorry, di sini ya. Di sini. href, oke. Kemudian tutup, dan di sini kita tutup A-nya. Nah, ini kalau kita save, kita reload, gambar ini udah bisa diklik ini. Nah, udah bisa diklik. Gambarnya udah bisa diklik. Cuma linknya belum kita tambahkan. Nah, itu dia yang ancur. Nah, sekarang balik lagi ke modul. Menjadi hyperlink kurang lebih seperti ini. Karena ini belum kita klik karena belum kita menambahkan sebuah target. Artinya linknya belum kita tambahkan. Misal, kalau ingin sekarang kita ingin tambahkan misalnya bagaimana ketika diklik misalnya pertama, klik gambar akan masuk ke link halaman website Kota Banda Aceh. Misal kayak gini. Pemkot Banda Aceh. Halaman websitenya adalah ini dia. Jadi kita mau buatnya kayak gini. Ketika diklik gambar, langsung menuju ke website pemerintah Kota Banda Aceh. Caranya seperti ini. Copy link Pemkot Kota Banda Aceh. Di dalam href di sini, pastekan nilai atributnya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita save, kita reload di sini, reload di dalam website kita, reload, kita klik ini, kita klik gambar, maka akan langsung muncul website pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita klik, dia bukan dimuncul di halaman di sini, tapi terbuka tabs yang baru di samping. Bisa kita tambahkan kode ini. href, tambahkan atribut target blank. Jadi seperti ini. Artinya kalau kita tambahkan itu, atribut tersebut, kita Ctrl S, kita reload, ketika kita klik gambar, dia terbuka di tab baru. Bukan di tab di sini. Ini terbuka di tab baru. Seperti ini. Itu kalau menambahkan klik buka di tab baru, berikan kode ini. Target, atribut, target blank. Oke, dah. Nah, sekarang yang berikutnya apa lagi? Kita akan tambahkan ke menu sejarah. Nah, sejarah ini ketika kita klik menu sejarah, munculnya kemana? Dimunculkan gambar-gambar yang ada di sini. Kita klik geografis akan menuju ke sini. Kita klik wisata akan menuju ke bagian di sini. Nah, untuk membuat ini, bagaimana membuat itu semuanya? Sekarang kita akan menambahkan untuk bisa memunculkan yang seperti itu, pada setiap elemen H2 atau itu harus diberikan atribut ID terlebih dahulu. ID seperti ini. Nah, sehingga ketika kita klik nantinya, klik geografis langsung menuju ke geografis di sini. Kita klik wisata langsung akan menuju ke wisata yang seperti ini. Caranya seperti ini prakteknya, perhatikan. Pada sejarah H2, berikan atribut ID sama dengan, kita berikan ID-nya, kita awali dengan namanya seperti ini. Namanya misalnya sejarah. 1. Pada atribut elemen geografis yang ini, kita berikan ID sama dengan geografis. Oke. Pada elemen wisata, kita berikan ID sama dengan wisata. Nah, setelah ini kita selesai, sekarang setelah ID-nya, atribut ID diberikan, barulah kita tambahkan ID ini ke dalam klik di sini. Caranya dengan cara kayak gini.
pada sejarah, ketika diklik menu sejarah, kita berikan tanda pagar, panggil nama ID-nya ini. Sejarah, klik di sini, berikan sejarah. Ketika diklik geografis, berikan tanda pagar, klik geografis, copy saja, klik di sini. Wisata juga sama. Tanda pagar, wisata, ID wisata, Ctrl C, bawa ke sini. Sehingga dengan kita memberikan klik menu jumlah bentuknya seperti ini, ketika kita reload, kita save, oke. Ketika kita klik wisata, dia akan memunculkan wisata. Ketika kita klik geografis, dia akan muncul geografis. Ketika kita klik sejarah, dia akan muncul sejarah. Jadi itu bentuknya. Kita ulang lagi, kita klik wisata, akan muncul wisata. Halaman wisata. Kita klik geografis, akan muncul ya konten geografis. Tapi dia tetap di dalam satu halaman sendiri. Nah, itu ya penjelasan yang memberikan atribut ID yang ini. Nah, ini contohnya. Ini sampai udah sampai di sini udah selesai sebenarnya. Inilah yang saya suruh buatkan tugasnya. Oke ya, itu ya sekilas teks HTML lanjutan. Nah, pada prakteknya kawan-kawan mahasiswa bisa memberikan apakah misalnya memberikan menu-menu yang lainnya, silahkan saja. Jadi artinya kita sampai video ini sudah berhasil membuat beberapa figur, gambar dengan beberapa figur, kemudian kita sudah berhasil memberikan klik menu sehingga muncul yang bentuknya seperti ini. Nah, lanjutannya apa? Pada video berikutnya kita akan menambahkan tentang bagaimana mengorganisasikan halaman konten. Sehingga halaman konten yang akan kita buatkan nanti dia akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Nah, akan berbentuk seperti ini. Ada halaman header, ada footer, ada konten, ada main spec, dan ada sidebar di samping. Sehingga website kita nanti akan tertata dengan layout yang lebih menarik lagi. Navigation ini nanti akan ada menu nanti di sini. Ada menu navigasi. Jadi menu tadi kan kita akan coba kelompokkan tampilan website kita akan bentuknya kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti akan masuk di video berikutnya, yaitu mengorganisasikan halaman konten sehingga halaman website kita itu akan lebih menarik. Nah, ini terakhir daripada bab yang keempat. Nah, sampai video ini kita sudah berhasil membuat website yang bentuknya kurang lebih seperti ini dan kita bisa mengklik menu-menu yang sudah ditambahkan kurang lebih seperti ini. Nah, apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Sebelum kita masuk ke dalam hal yang ini, yang membuat apa istilahnya struktur HTML yang kurang lebih konten halaman jadinya seperti ini, sebelum kita masuk ke bagian ini, saya akan memberikan satu tugas yang harus mahasiswa kerjakan, yaitu tugasnya akan saya jelaskan pada video yang berikutnya. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam bab 5, ada satu tugas dulu yang harus mahasiswa kerjakan. Bagaimana tugasnya? Akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Tetap stay di sini. Sekian dulu untuk yang video ini. Kita akan jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.